Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham dari sektor komoditas lagi, saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup bagus, menguat 0,42% ke harga 7.325 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 7,9 triliun. Sepi dan tutupannya di 7.321 di down atau di bawah turun tutupan 4 poin. Langsung saja ke tekniknya, IHSG cukup bagus, volumenya juga meningkat dari hari Jumat. Cuman memang nih di area pucuk ini bisa jadi ya dia sideways, tiba-tiba digas naik nih. Apakah besok digas naik? Kalau melihat dari bursa Eropa, coba lihat dulu ya. Saya cek di RT Bisnis. Nah, bursa Eropa hijau nih, bisa rebound nih. Apalagi kalau nanti malam bursa Amerika tuh rebound ya, karena bursa Amerika tuh 3 hari beruntun, kalau nggak salah minggu lalu tuh koreksi cukup dalam. Tapi IHSG mampu bertahan 3 hari ke belakang. Nah, besok kalau dia tembus 7.350 tuh menarik. Hari ini high-nya di 7.341. Ya, sedikit lagi 9 poin lagi kalau besok di break bagus, karena Bapak Ibu perhatikan. IHSG sudah mematahkan trend downtrend-nya. Ya, sudah aman karena dia breakout, habis itu sideways di atas. Cuman di atas ini nih memang kita harus memilih saham-saham yang cukup menarik ya, karena nggak semua saham bisa dibeli harga pucuk. Ada potensi sih Agustus bisa all time high ya, mudah-mudahan. Cuman nih kita lihatlah level psikologisnya 7.350. Kalau tembus tutup di atas itu ada sinyal bagus lah untuk IHSG, ada potensi untuk all time high. Uji high sebelumnya itu sangat mungkin. Ya, itu aja. Pokoknya fokus aja ke portfolio Bapak Ibu, saham-saham pilihan Bapak Ibu ya. Karena di saat IHSG naik seperti ini, saham big cap ada yang koreksi, ada juga yang hijau. Ya, tergantung pilihan. Itu aja untuk IHSG. Besok sepertinya akan uji lagi 7.350-nya resisten psikologisnya. Tembus bisa lanjut naik. Bisa all time high juga di Juli ini. Karena masih seminggu kan, Juli minggu depan Senin tuh masih Juli 30 apa 31 minggu depan hari Senin tuh. 29. Ya, 31-nya hari Rabu. Jadi ya bisa, mudah-mudahan lah ya. Untuk IHSG itu aja. Lanjut saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1.455, menguat 3,19%. Langsung saja ke tekniknya, Indi sudah kembali naik dan ya volume juga bagus, peluang besar sih EMA 200. Tapi kalau ditanya beli ya kurang ideal. Nah, kemarin bilangnya nggak boleh beli, nggak ideal. Tuh kan naik. Ya, semua orang kalau sudah lihat historinya itu pasti merespon, kadang bersyukur, kadang menyesal. Bersyukurnya kenapa? Bersyukurnya rencana mau beli nggak jadi, sahamnya turun, akhirnya bersyukur. Tapi kalau menyesalnya gimana? Rencana mau beli gara-gara takut di bawah turun, dia naik, menyesal nggak beli. Nah, seperti itu memang kalau nggak punya plan, nggak punya sistem trading, ya. Nggak semua orang berani beli di harga pucuk. Kenapa? Hitungannya sudah jauh dari support. Karena pasti mikirin resikonya dulu. Trading itu pikirin resikonya. Kalau berani dengan resiko, sikat. Harga berapapun boleh, asal siap dengan resiko. Tapi kebanyakan trader, apalagi yang baru belajar, pasti nggak siap dengan resiko. Pengennya untung. Ya, padahal dalam market ini ya pasti ada untung ruginya. Ya tinggal kembali ke masing-masing, menyesuaikan. Dan saat ini Indi candlenya tuh 3 watt soldier, agak rawan memang karena harga belinya kurang ideal. Memang bisa naik, cuman kurang harga belinya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli pas dia sideways ini, risknya kecil ya. Seperti yang sering saya bilang, sideways seperti ini nih antara ditarik naik atau kena buang aja. Dan tinggal Bapak Ibu hitung-hitung risk rewardnya. Ya udah, saya nekat nih. Misalnya beli waktu di 10 Juli lah, pas dia mulai sideways, wah ini kayaknya bertahan nih. Ya udah, saya pasang auto stop loss mungkin di 3% lah. Ya di 1.250 dan saya targetkan 2 kali lipatnya. 1.380 atau 1.400 nih. 2 kali lipat kan? Ya udah, tinggal tunggu antara Bapak Ibu cut loss dan untung. Ya seperti itu, memang risk reward, nggak ada cerita yang pasti naik terus, pasti untung, pasti ada resikonya. Nah, itu gunanya Bapak Ibu membangun sistem trading, trial dan error, coba terus bangun sampai akhirnya nanti Bapak Ibu tuh stabil psikologisnya dan profitnya juga lebih besar. Jadi ya
dengan sendirinya cuan akan datang. Ya, itu aja untuk ada resisten kuat 1500-an. Ke situ arahnya. Mudah-mudahan minggu ini untuk Indi. Itu aja. Lanjut. Ada Adro yang ditutup di harga 3190 menguat 2,9%. Langsung saja ke tengahnya. Adro juga saya ketinggalan, saya nawarnya di bawah ya. Waktu itu tuh dia rally nih, saya nggak beli, terus nggak perhatikan, ternyata dia mantul di sini nih. Ya karena saya juga punya saham lain waktu dia di sini ya, saya nggak beli Adro. Dan ternyata rebound dia membentuk pola internal shoulder 3300 sentuh. Pola yang besar disentuh. Kenapa? Dia ini sudah berhasil breakout. Konfirmasi. Ya, itu aja untuk Adro. Saat ini masih bisa Bapak Ibu follow the trend, tergantung Bapak Ibu pasang trailing stop. Kalau sudah profitnya di atas 6% atau 5%, sisakan setengah. Ya, jangan berharap dulu besar, kecuali Bapak Ibu bilang siap rugi dulu. Misalnya turun, bisa rugi floating loss 5%, 6%, baru naik lagi 2-3 bulan ke depan kan bisa. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih pendek, ya jangan berharap profitnya lebar. Kalau sudah profit 5%, dijagain. Kalau dia turun 5% kan balik BP, rugi waktu. Sisakanlah 2,5%-nya. Ya, itu. Adro ada peluang masih ke 3300 ya. Bagus nih pergerakan Adro. Itu aja untuk Adro. Lanjut. Ada ADMR yang ditutup di harga 1385 menguat 2,97%. Langsung saja ke tariknya. ADMR bagus nggak? Bagus. Nah, kalau Bapak Ibu mau, tapi ini disclaimer ya, cukup dalam juga nih lossnya. Kenapa Bapak Ibu tuh beli dekat-dekat pucuk 1400 pas kalau sideway di bawah ini beli itu. Ya, jadi saat ini masih bisa beli nggak? Tinggal seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar, hitung risk rewardnya dulu. Saya siap cut loss nggak? 6%. Wah, 1300. Ya 1300 lah, enggak usah, atau di bawahnya dikit lah. Ya 1290. Anggap aja level psikologis 1300 kan, angka-angka genap. Tapi sebenarnya kalau ADMR nih minggu ini turun lagi di bawah. Nih garis hijau nih. Nih garis hijau nih saya EMA 200. Nah, kalau jebol itu sudah tanda-tanda lemah, sebenarnya nggak perlu stop loss di bawah 1300. Di bawah EMA 200-nya ini stop loss pun di 1320 tuh pun udah bisa sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, ya udahlah, konfirmasi kalau dia bawah 1300. Targetnya kemana kalau jalan? ADMR kalau jalan minggu ini itu 1500 bisa. Kalau Bapak Ibu lihat volumenya ini meningkat cukup signifikan. MACD-nya sudah golden cross di atas perbatasan garis nol, garis birunya nih. Itu sinyal bagus dan sideways-nya ini bagus. Mestinya besok atau lusa tembak ke atas. Tapi disclaimer ya, harusnya untuk ADMR. Jadi boleh beli nggak? Sekarang kalau Bapak Ibu mau beli, boleh aja. Siapa tahu besok dikasih koreksi-koreksi tipis 1-2%, kesempatan nambah di bawah average down. Kalaupun ada yang kebeli di 1385 hari ini atau kemarin, tambah lagi di bawah. Pokoknya pertimbangannya 1300 itu aja. Harusnya aman nggak? Lebih potensi aman, lebih cenderung atau ADMR ke atas. Disclaimer, silahkan dianalisa kembali. Itu aja untuk ADMR. Lanjut, ada PTBA yang ditutup di harga 2680 menguat 1,9%. Langsung saja ke tekniknya. PTBA sudah terkonfirmasi breakout 2600, itu jadi support. Kalau gimana nih, saya yang beli di 2600 kan baru floating profit 3%. Ya sisakan 1% lah. Pasang aja auto stop loss profit. Misalnya beli di 2600, ya di 2630 lah. Atau 2620 lah. Pasang aja auto stop loss profitnya di situ. Kalau dia balik arah ya udah ke TP, nanti buyback lagi. Gitu aja. Mampatin. Ya, tapi harapannya untuk PTBA masih akan naik. 2800 ada potensi diujinya. Ya, tutup gak gapnya, gap dividen. Mudah-mudahan ditutup. Kalau di grup Borneo Trader, di grup Stockbit, di grup Scalping, di grup Mirai, dan di grup komunitas YouTube itu sudah beli dari, kalau nggak salah 2500-an. 2500 nih. Ya, beli saat dia sideways di atas ini ya. Ya, itu. Nanti saya tampilin lah screenshotnya di sini. Ya, itu aja untuk PTBA saat ini masih oke. Mungkin gak nih false break tiba-tiba turun? Sepertinya nggak. Kalaupun koreksi, ya sideways 2600-2700 nih sideways-nya. Dan condong arahnya ke atas 2800 arah PTBA. Itu aja. Lanjut.
Ada ITMG yang cukup signifikan naik 3% ke harga 27.350. Itu cukup signifikan ya, naik segitu. Untuk ITMG juga bagus. Udah konfirmasi breakout 26.000 dan sampai juga dia 27.000. Apakah sampai 28.000? Kita lihat. Karena ini kalau dilihat juga dia baru breakout lagi dan gap dividen langsung ditutup. Selamat bagi Bapak Ibu yang ngambil dividen kemarin. Sudah dapat berapa tuh? 6%. Ya hampir 6%. Terus mungkin average down di bawah dan sekarang udah floating profit. Ya, harusnya floating profit dividen 8%. Nyimpennya 3 bulan aja dapat 8% plus capital gain. Selamat ya, luar biasa nih. Saham-saham batubara tahun ini ngasih dividen capital gain lagi ya, setelah tahun lalu ngasih nggak? Enggak, tahun lalu nggak ngasih dia. Tahun lalu tuh ngasih di April, terus di September nggak ngasih. Nah ini di April ngasih lagi, apakah September tahun depan ngasih lagi? Kita lihat aja ya. Itu aja untuk ITMG, bagus. Arah ITMG 29.000, ada peluang sampai 30.000. Mudah-mudahan dalam tren jangka ya, targetkan aja sampai Agustus ITMG. Ya, itu aja. Lanjut, ada UNTR yang ditutup di 25.300, menguat 2,63%. UNTR bagus juga, berhasil break 24.000. Aman nggak aman? Bapak Ibu perhatikan, volume makin meningkat, dia naik. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak? Nah itu yang memang psikologis manusia tuh suka lihat yang hijau-hijau dan pikirannya pasti selalu kalau hijau tuh pasti naik, lanjut naik. Kalau lagi uptrend ini ada peluang, cuman kalau sudah 3 hari naik seperti ini ya kemungkinan besar sideways. Untuk ngegas-gas lagi sepertinya agak berat. Jadi kalaupun naik tipis sideways, naik tipis turun koreksi, naik tipis turun koreksi. Ya, ada resisten kuat di 26.200. Ke situ lah kita lihat arahnya. Untuk UNTR, kalau saya saat ini follow the trend selama di atas 25.000 atau 24.900, follow the trend di bawah itu. Kalau mau TP yang punya bawah ya TP dulu, dapat 2%, 3% TP aja. Jangan terlalu berharap karena Bapak Ibu beli di pucuk. Kalau untuk tren jangka pendek, kalau Bapak Ibu saya sih siap simpan setahun ke depan. Wah, kalaupun nanti ternyata dia turun, awalnya saya profit 3%, 5%, terus balik BP bahkan koreksi, saya akan siap nambah. Nah, itu beda cerita. Nggak bisa juga kita paksakan mereka, ya harusnya jual dulu dong. Rugi kan, nunggu capek. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena profil resikonya seperti itu. Dia santai, stabil, aman karena dia mungkin tahu fundamentalnya, atau dia simpannya lama, atau cuman mau dividen. Nah itu kita nggak bisa paksakan, nggak bisa pikiran kita harus disamakan karena semua orang tuh pasti pikirannya berbeda-beda, pandangannya tentang saham tuh berbeda-beda. Padahal sama aja pergerakan saham kan, tapi bisa beda-beda analisanya. Ya seperti itu cara market bekerja juga. Ya kalau satu tujuan sama, ya mungkin pas retail beli, bandar jualan, tapi itu kan nggak semuanya. Nah seperti itu ya. Untuk UNTR saat ini masih bagus, hot aja di atas 24.900. Lanjut, ada DOIT yang ditutup di harga 725, menguat 7,41%. DOIT luar biasa nih, naik signifikan ya. Nggak nanggung-nanggung, digas lagi. Wah itu bilangnya ada candle tree watch soldier, itu rawan koreksi, ternyata naik. Nah yang seperti ini gimana sih caranya? Kalau Bapak Ibu mau belajar di kelas scalping, itu tahu gimana melihat kondisi bid offer, buying power. Kalau memang sahamnya bagus, kalau memang saham incaran Bapak Ibu tuh gimana cara melihatnya, bid offernya, cara entry exitnya, itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping Borneo Trader. Ya, bagaimana cara entry sahamnya, analisanya. Nah, itu kalau beli harga-harga pucuk nih bisa nggak? Bisa, cuman ada caranya. Itu aja untuk DOIT. Lanjut nggak? Lanjut, cuman ya Bapak Ibu perhatikanlah nih. Tapi kalau melihat historinya, mestinya karena nih dia baru breakout dari resisten kuat 2019, 5 tahun yang lalu. Ditembus jauh sebenarnya arah DOIT nih. Paling nggak 800, 880. Kenapa? Itu resisten selanjutnya yang akan diujinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, historinya DOIT selalu gagal menembus resisten tertingginya atau yang
terdahulunya. Ini kan dia berhasil breakout nih 650. Ya harusnya lanjut resisten mana? Sekitaran 780 800 ini. Nah, ke situ arahnya. Cuman apakah dalam waktu dekat langsung digas saja 1 minggu ke depan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tunggu aja. Doit akan ngasih juga harga. Siapa tahu dia swing low dulu, koreksi dulu. Nah, Bapak Ibu entry. Ya, karena kalau melihat historinya selalu setelah resisten tertingginya atau terkuatnya itu ditembus, dia akan menuju resisten selanjutnya. Tapi mungkin ada koreksi dulu. Contohnya mana? Tadi yang ini. Ya, terus ini Bapak Ibu, ya. Ini kan ada resisten tertingginya. Ini resisten tertinggi, dia uji gagal turun. Nah, mudah-mudahan seperti itu turun dulu baru naik lagi uji. Habis itu dia turun, uji breakout resisten selanjutnya. Nah, ini mungkin dia uji turun breakout lagi. Nah, resisten selanjutnya. Lihatlah ke depannya, ya. Itu aja. Kalau harga sekarang kurang ideal, kalau yang punya follow the trend, ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Itu aja. Harum ditutup menguat 0,4% ke harga 1245. Kalau dilihat data asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. Harum lagi sideways. Harum ini kesempatan Bapak Ibu beli karena dia belum naik banyak. Nah, kalau Bapak Ibu ketinggalan, walaupun ini campur-campur nggak semua batubara ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk Harum ini. Kalau Bapak Ibu mau beli, ya ini. Dia yang belum naik banyak. Paling nggak kemana sih arahnya? Minimal 1400, 1440. Risknya kecil. 5% aja udah. Minimal sama dengan 1300. Bahkan nih, 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Itu minimalnya MA200-nya. Tunggu aja. Ini sideways untuk naik. Bapak Ibu lihat, volume hari ini juga meningkat. Dan dia yang belum naik. Tinggal cek nanti gimana broker summary-nya. Kalau ada akumulasi broker summary Harum, besok asumsinya rebound. Kalaupun besok koreksi tipis, besoknya rebound ya. Pokoknya minggu ini harusnya Harum ya. Disclaimer, uji 1280, 1300. Itu untuk Harum. Disclaimer. Lanjut, ada BSSR yang ditutup di harga 4190, menguat 1,69%. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR sudah mencapai dekat lagi 4200 resistennya. Tembus nggak? Ada peluang tembus dan gap dividen sudah ditutup. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang profit. Ini dividennya hampir berapa tuh? 7% ya. 7% dan ya selamat Bapak Ibu ya. Dividen dan capital gain dan cuman hot 1 bulan cuy. Ya, bagi Bapak Ibu yang beli BSSR selamat. Capital gain, dividen targetnya mana? 4400 BSSR. Ada peluang. Kalau nggak Juli ini ya Agustus ya, disclaimer. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang ya, Bapak Ibu mau kumpul-kumpul silahkan kumpul-kumpul sampai 4050. Nah hari ini nih bisa 4050, kumpulin aja. Siapa tahu dia sideways dulu sebelum dia ngegas ke 4500-an. Untuk BSSR itu aja. Lanjut, ada ABMM yang ditutup di harga 3910, menguat 3,16%. ABMM sahamnya Pak Lekeng Hong juga saya rekomendasikan di grup Borneo Trader, grup swing scalping ya saya infokan. Ini saham yang lambat gerak, yang belum jalan, dan dividen capital gain juga udah dapat ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang di grup sekarang sudah profit dividen capital gain ya. Kalaupun beli dapat dividen tuh hotnya berapa tuh? 2 bulanan ya, lumayan lah 2 bulanan ya. Dapat berapa tuh dividennya? Berapa waktu itu tuh? 4000, anggap aja 4000 dengan harga 296 295 berarti 7% dividennya. 7% plus capital gainnya berapa nih? 3%, 10%. Belum lagi ke 4200. Arahnya mana? Atas. Ini baru jalan, baru awal. Kemungkinan besar juga dia nggak sideways di atas 3800. Nggak akan turun. Kemungkinan nggak akan turun di bawah 3800 lagi. Jadi sideways, kalaupun nggak ngegas langsung, sideways terus tetap arahnya 4200. Minimal mungkin minggu ini 4000 di tujuhnya. Ya, kalau mau profit taking di 4000 silahkan. Ada potensi minggu ini 4000 untuk ABMM. Itu aja. Lanjut, ada Bian yang ditutup di harga 17.500, terkoreksi 2,5%. Langsung saja ke teknikanya. Bian kena buang, tapi belum pasti dibuang. Lihat besok lah. Kalau besok jebol ya udah out. Ya memang ya kalau menurut saya ya kalaupun ada yang kena cut loss ya udahlah. 2,5% harusnya belum lah ya.
minimal 3%, 4% lah. Tapi kalaupun kena ya udahlah. Itu bagian dari trading. Jangan disesalin. Waduh, tahu gitu saya kasih toleran. Enggak. Pokoknya Bapak Ibu konsisten aja dengan yang sudah Bapak Ibu buat sistem tradingnya. Coba dulu 3 bulan. Lihat hasilnya. Kalau memang lossnya masih banyak, apa nih yang salah? Kan bisa Bapak Ibu lihat di history transaksi. Oh, kayaknya mungkin lossnya harga belinya terlalu ngejar atas. Belinya cut lossnya terlalu mepet. Nah, itu kan bisa Bapak Ibu pelajari. Makanya pengalaman juga berpengaruh. Pengalaman, sistem trading, dan psikologis. 3 itu Bapak Ibu kuasai semuanya, nanti ya selamat lah. Pasti profit. Bukan pasti 100% profit. Pasti ada lossnya, tapi profitnya lebih banyak. Karena ya sama, saya juga mengalami seperti Bapak Ibu alami mungkin saat ini. Dulu mikirnya profit kecil-kecil tuh bikin capek. Ternyata ya bisa aja menyesuaikan market. Profit melebar juga boleh. Jadi seperti itu aja untuk Bian. Besok lihat dulu lah. Minggu inilah lihat 1-2 hari ke depan. Kalau dia balik ke atas 18.000 atau minggu ini balik ke atas 18.000, titik aman, target 20.000 sangat mungkin untuk Bian. Asalkan minggu ini kembali ke atas 18.000 aja, titik amannya untuk Bian. Itu aja. Lanjut. Ada Toba yang ditutup jaga 254, menguat 0,79%. Langsung saja ke tekniknya. Toba follow the trend aja. Ini nggak ideal untuk beli. Kalau mau beli daripada Toba harum. Tapi kalau mau yakin Toba ini kayaknya bagus, kan biasa insting. Ya lihat besok kalau ada buying power ikutan. Karena Toba masih jauh arahnya 280 300 tuh ada peluang. Minimal 280 tuh masih bisa. Masih bisa 10% potensi upsetnya. Tapi supportnya saat ini 240. Siap nggak Bapak Ibu stop loss di bawah itu? Itu aja. Ya, untuk Toba, saham terakhir ada KKGI yang ditutup jaga 540, menguat 1,8%. Langsung saja ke tekniknya. KKGI bagus. Cuman aduh, naik-naiknya kurang menarik ya. Tapi harusnya sih nggak turun lagi di bawah 525. Bapak Ibu bisa pakai support 525 kalau mau beli. Ya stop loss 4% lah. Targetnya mana? 600. Jangan pendek-pendek. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.